Oke guys, selamat pagi. Jadi pada hari ini kembali lagi bersama Truck Driver. Oke guys, jadi kita hari ini akan membahas mengenai tips ya. Jadi tips terbaru dari saya tentang untuk ANPS ya, atau All New Pajero Sport, dan juga pembahasan permasalahan terbaru yang saya alami pada All New Pajero Sport ya. Mengingat sekarang kilometernya saya sudah sebanyak 100 ribuan, 100.800 gitu. Nah, itu sudah cukup lumayan juga ya, karena mobil ini kita pakai terus untuk keluar kota gitu. Jadi penggunaannya bukan hanya dalam kota ya. Dalam kota ini sebenarnya dikit, saya lebih sering menggunakan mobil saya yang lainnya ya untuk penggunaan luar kota. Namun kenapa kilometer bisa tinggi? Karena kebanyakan saya gunakan untuk ke luar kota gitu ya, kayak luar kota naik tol gitu. Misal dari Surabaya saya sampai pergi ke Semarang hingga pergi ke Jogja dan sebagainya gitu. Nah, dengan penggunaan luar kota ini tentu kilometer juga lebih tinggi. Nah, dengan kilometer segini apa aja sih permasalahan yang sudah saya alami? Nah, mungkin di part 1 saya ada jelaskan beberapa gitu ya. Tapi bagi yang mungkin belum nonton part 1, saya akan jelaskan kembali ya permasalahan yang saya alami. Permasalahan pertama jadi ada pada ini ya, kalau kita amati pada rem. Nah, rem ini pernah jadi dia punya handbrake itu nyantol gitu. Handbrake-nya jadi mau ditekan-tekan gimana itu dia nggak bisa turun gitu. Nah, untungnya pas itu punya ini saya kebalikannya. Tapi kebanyakan orang-orang sih gitu. Jadi udah nyantol dituruni handbrake-nya nggak bisa. Jadi harus manual release ya. Manual release itu dari belakang ini ada kayak semacam baut apa gitu. Nanti baut ini ditekan nanti bisa ngerilis secara manual gitu supaya handbrake-nya ya. Nah, tapi kalau punya saya ini kebalikannya, saat mau di handbrake nggak bisa. Nah, tapi syukurnya dengan seperti itu kan setidaknya mobil masih bisa saya bawa pergi ke ini ya, masih bisa saya bawa pergi ke bengkel gitu sehingga tidak terlalu menyusahkan gitu. Nah, yang susah kalau orang yang mungkin nggak bisa, yang nyantol gitu pas di luar kota lagi atau gimana gitu kan. Nah, untungnya punya saya pas itu hanya perlu pergantian sederhana ya. Jadi yang dilakukan pergantian tuh hanya dilakukan pergantian pada switch ya. Jadi switch ini aja yang diganti. Nah, kebanyakan punya orang-orang tuh bisa sampai rusaknya tuh macam-macam ya. Rusaknya tuh bisa sampai ke dia punya modul dan sebagainya. Syukurnya saya hanya rusak yang ini. Padahal tapi penggunaan saya itu halus ya. Saya nggak pernah penggunaan secara kasar tuh nggak pernah gitu. Nah, terus habis itu pembahasan permasalahan lagi. Permasalahan yang saya alami itu pernah AC-nya ya. Jadi AC itu sempat heaternya itu nyala terus, nggak tahu kenapa. Pokoknya ada konslet. Nah, tapi itu kemungkinan tuh sih gara-gara ini ya, ada short gitu ya. Pada saat akhirnya soak sempat saat itu oleh apa namanya, orang tua saya dipaksa nyala gitu, jadi dinyalain terus. Nah, mungkin ada sedikit short gitu, akhirnya dari short tersebut menyebabkan AC-nya itu error gitu. Nah, setelah itu kalau nggak salah permasalahannya itu diselesaikan dengan cara pencabutan dia punya saklar gitu. Jadi saklar heaternya atau apanya itu dilepas, jadi heaternya nggak berfungsi lagi gitu. Tapi nggak terlalu masalah ya, karena cuaca di Indonesia ini mengingat kan panas banget gitu ya, apalagi di Surabaya ini terkenal panasnya luar biasa gitu. Jadi menurut saya bukan menjadi suatu masalah gitu. Nah, permasalahannya dua itu ya. Terus habis itu pernah juga rem. Nah, jadi remnya ini dengung terus itu sudah saya pernah bahas sebenarnya. Jadi rem ini saat turunan selalu dengung. Nah, solusinya apa? Solusinya cakramnya dibubut aja. Saat itu dibubut di bengkel resmi ya. Padahal sih bengkel resmi itu sebenarnya bubutnya itu di tempat lain gitu ya, dia bawa lagi gitu. Tapi nggak masalah ya, saya ngincer garansinya aja gitu, dan untuk bertanggung jawaban gitu ya. Karena kelebihan di bengkel resmi itu seumpama ada kesalahan gitu. Maksud dari saya kesalahan tuh kayak ada kekurangan dan sebagainya gitu, salah masang apa, kita kalau komplain tentunya pelayanannya akan baik gitu ya, dia nggak bakal marah balik dan sebagainya gitu. Nah, beberapa bengkel kalau maaf kalau yang masih belum profesional, kadang-kadang kita komplain mereka itu malah bisa melakukan perlawanan balik ke kita gitu. Jadi kayak bahasanya itu kayak nggak bisa dikomplain gitu. Jadi ya kita harus terima apa yang dia kerjakan gitu, walaupun jelek atau enggak gitu. Ada yang kayak seperti itu, tapi saya nggak sebut ya. Nah, habis itu kalau bengkel resmi enaknya itu kita kebanyakan rata-rata, mungkin ada juga yang kurang baik atau gimana, pasti ada yang punya pengalaman ya, tapi rata-rata sih mereka profesional ya dalam menangani komplain itu. Mereka akan melayani dengan baik gitu tentunya, karena sudah sesuai dengan SOP mereka. Nah, jadi saya otomatis saat itu melakukan pembubutan di bengkel resmi aja gitu untuk berjaga-jaga. Selanjutnya permasalahan yang saya alami ya sekarang dari sisi body, mungkin ya dari body itu. Nah, ini di sini jadi lampu-lampunya ini sudah menguning, tapi wajar ya, ini kan mobil dari 2017 hingga 2024 itu sudah memakan waktu sangat banyak ya. Ini kira clear coat-nya ini sudah kemakan gitu, clear coat-nya kemakan, padahal ya mobil dibilang dijemur juga enggak gitu ya. Walaupun mungkin kadang-kadang agak entong. Nah, ini sudah mulai kuning ya, tapi wajar sih, ini mobil saya yang lainnya juga sudah mulai kuning gitu, padahal ini mobil masih seger kilometernya gitu. Tapi mungkin karena umurnya kurang lebih ya, kalau X-Trail saya kan 2016, tapi produksinya 2016, pembelian 2017, ini kan 2017 produksi 2017. Nah, tapi
Ya kurang lebih sih kalau dari sisi lampu sih nguningnya tuh sekitar 5 tahun ke atas sih sudah mulai nguning gitu ya kalau lampu, wajar aja sih. Terus permasalahannya itu juga DRL. Nah ini ada DRL ini nguning. Kalau kita coba ini kita nyalakan ya, ini kunci saya. Nah ini dia redup, sudah nguning gitu ya. Jadi seakan-akan sudah bisa dibilang kayak mati gitu. Nah ini, nah sudah ini voltasenya mungkin sudah rendah banget gitu. Nah ini juga ya gimana lagi gitu ya, karena namanya umur, kita harus bisa maklumi lah ya dengan yang namanya umur. Nah selanjutnya apalagi sih permasalahan yang saya alami, permasalahannya sih ini permasalahan terbaru yang saya alami pada tahun 2024 ya. Jadi saat saya parkir tiba-tiba saya mau masuk ke D nggak bisa, jadi tiba-tiba dia nyantol, jadi kayak ininya itu kayak oblek-oblek, kayak apa, kayak loyo gitu, kayak di PRND itu kayak gini dia. Jadi gambarnya kayak tek kayak itu. Ternyata dicek itu busing lever kit ya. Jadi nanti kalau sumpah mah nanti mungkin ada yang mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi kalau tiba-tiba di jalan tuh nyantol N nggak bisa masuk ke D, lain-lain mau dimasukin N, dimasukin R, dimasukin P, nyantol semua. Solusinya gimana? Solusinya nanti kalau saya panggil bengkel resmi ya, bengkel resmi kebetulan bisa 24 jam, jadi kita bisa panggil kapan aja emergensi. Kalau dia nggak mau datang ya mungkin kita bilang kalau ini urgent gitu. Nah biasanya nanti bisa gitu ya, nanti kita mungkin sukarela kasih tips ke dia punya ini ya pekerja ya, supaya bisa memperbaiki dengan lebih optimal, atau kita menghargai kinerjanya yang bagus gitu ya. Nanti ini dashboard dibongkar, ini dibongkar ya, ini dilepas, bukan dashboard sih maaf, cuma konsol ini aja sih, konsol tengah ini dibongkar. Nah di dalam sini nanti ada kayak busing kit gitu ya, nanti ada semacam busing kecil banget tuh, cuma bulat gitu. Nanti biasanya diakali pakai selang gitu, selang angin, selang radiator, atau pakai LPG punya seal gitu biasanya. Nah habis itu ya setelah diganti sih sementara ya, moga-moga selanjutnya sudah aman. Cuma kalau masuk ke PD dia agak tak gitu bunyinya, maksudnya bunyinya ada sedikit kasar, tapi bukan metiknya ya, lebih ke arah memang busing karetnya lebih kaku gitu karena nggak bawaan. Kalau kita ganti satu set bisa 1,3 juta, lumayan ya. Kalau digantiin cuma busingnya aja biayanya sih nggak makan banyak ya, paling cuma 100.000 jasa gitu, 200.000. Jadi nggak terlalu menjadi masalah, sehingga itu aja sih permasalahan. Tapi ini lumayan repot juga sih masalah yang terbaru ini, karena kita harus berhenti di tempat gitu, kita nunggu di tempat lumayan lama. Nah itu sih permasalahannya. Sebenarnya ini di ANPS mungkin nggak sesering di OPS ya, atau Old Pajero Sport, tapi kayaknya karena umurnya ini sudah mulai mencapai 7 tahun gitu, akhirnya masalah-masalah di OPS yang lama itu mungkin spare partnya mirip-mirip gitu, akhirnya ya juga harus mengalami hal yang sama gitu juga ya. Nah, tapi wajar sih setelah diperbaiki, so far so good ya, moga-moga selanjutnya juga bagus gitu. Nah selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tips ya. Nah, jadi kita sudah lihat di engine sekarang ya. Jadi tipsnya ini berharga banget gitu ya, terutama bagi pengguna. Sebenarnya bagi OPS pun juga ini berlaku ya. Dan ini juga sebenarnya tips dari user Old Pajero Sport gitu. Nah, jadi solusi untuk membuat mesin ini lebih dingin, tapi bukan maksudnya mesin Pajero ini panas ya, tapi untuk membuat lebih dingin secara lebih optimal. Solusinya gimana? Nah, kita bisa pasang extra fan ya, karena Pajero Sport itu sebenarnya kalau di luar negeri maksud saya seperti di Australia, seperti di Thailand, itu dia ini harusnya ada extra fan di sini ya. Nah kalau ini kan ini kita cek ya, ini kan Visco ya, ini fan Visco. Nah ini ada olinya kalau fan Visco. Nah terus selanjutnya itu sebenarnya ada lagi extra fan, tapi coba kalian perhatikan pada Pajero kalian pasti belum ada. Kalau punya saya ini sudah ada karena saya sudah pasang ini. Maaf ini agak susah ya. Ya pokoknya di grill nanti dia ada. Nah, ini saya ada masang, maaf nggak kelihatan. Pokoknya nanti kalau mau buat Pajero ini lebih optimal lagi, nantinya itu bisa beli extra fan ya. Kalau mungkin mau budget beli aja merek Poca gitu. Merek Poca sih beberapa user bilang sudah pakai beberapa tahun juga so far so good aja gitu ya. Tapi kalau mau sekalian pakainya dalam jangka panjang, sekalian aja pakai Valeo. Punya saya ini pakai Valeo ya. Saya sudah coba pergi kemana-mana, pergi keluar kota, sudah 6 kalian mungkin pergi ke Probolinggo, terus saya sudah pergi ke Malang dan sebagainya gitu, dan Jombang sebagainya. Itu pakai extra fan ini sangat membantu gitu ya, terutama kinerja AC itu pasti jauh lebih optimal karena dia kan langsung menghembuskan ke kondensor dan juga radiator ya. Jadi mesin secara otomatis itu lebih tidak panas lagi, sehingga kalau nggak panas itu otomatis kinerja keseluruhan mesin itu akan jauh lebih baik lagi ya. Kalau jauh lebih baik, otomatis mesin ANPS ini atau 4N15 ya kita harapkan bisa awet. Nah selanjutnya tips kedua ini masih mengenai mesin ya. Jadi mungkin bagi yang masih pakai bengkel resmi atau masih mempercayai bengkel resmi gitu, olinya itu kalau bisa kita jangan pakai oli bengkel resmi ya, karena oli bengkel resmi kalau menurut saya masih kurang baik. Tapi kalau pakai untuk harganya sih murah sih, olinya bengkel resmi itu nggak masalah ya. Tapi kalau mau lebih optimal kita itu bisa
ganti olinya ke full sintetis. Nah, full sintetis yang saya rekomendasiin tuh saya biasanya pakai PTT ya, PTT full sin yang ini common rail. Jadi PTT common rail yang 5W40 gitu, 5W40. Jadi saya naikkan ke 5W40 gitu. Harusnya kalau bawaan nggak salah 10W30 gitu, tapi kan itu olinya masih semi sintetis atau bahkan mineral kalau nggak salah gitu. Nah, tapi saya pakai yang full sintetis 5W40 PTT common rail, itu sangat enak banget, tarikannya luar biasa. Padahal naik ya, dulu saya pakai 1030 pindah ke 5W40, tapi tarikannya itu setelah menggunakan full sintetis ini enak banget gitu. Nah, terus suara mesin juga lebih halus, ini menandakan kalau harusnya ini bisa lebih optimal lagi. Nah, selanjutnya ini kalau filter solar ya, filter solar opsional sih sebenarnya. Ini tips kalau dari saya aja sih, tapi yang lain punya tips juga nggak salah sebenarnya. Tapi kalau menurut saya kualitas DEX di Indonesia itu sudah bagus sih menurut saya. Cuma masih menurut saya dia punya kandungan sulfur atau apanya itu kalau nggak salah masih cukup tinggi gitu, karena terbukti walaupun kilometer tuh baru jalan 5.000, saya cek kadang-kadang tuh filter solarnya sudah ada kotoran-kotorannya, sudah cukup lumayan bagi saya gitu. Mungkin enggak sebanyak bio ataupun Dexlite gitu ya, tapi kalau dari pengalaman yang saya alami, penggunaan Dex itu tetap harus mengganti dia punya filter solar saat 5.000 km gitu. Jadi 5.000 km walaupun pakai Dex diganti, sehingga bisa membuat mesin ini bisa lebih halus lagi gitu ya. Karena kalau kita jarang banget ganti, kadang-kadang takutnya pertama kita kelupaan, terus kedua ya pasti tambah kotor gitu ya, kadang kebablasan karena kita males kan datang lagi ke bengkel cuma untuk ganti filter solar. Lebih baik kan sekali jalan gitu ya, sekali jalan selesai, sehingga otomatis mesin ini bisa lebih dioptimalkan gitu. Nah, kurang lebih itu. Nah, terus ini turbo. Nah, turbo ini perlu perhatian ya, kalau kita jarang gamper sih aman ya, maksudnya kita pengguna yang santai gitu ya. Kalau saya pribadi, saya pengguna yang jarang banget kemput gitu, jadi saya kalau dalam menggunakan mobil rata-rata itu penggunaannya itu secara rileks dan santai aja gitu. Nah, tapi kalau mungkin yang bagi suka ngebut, nah saya mungkin nggak bisa nyalahkan karena preferensi orang-orang beda-beda ya. Nah, ini yang kita harus paling seal turbo. Nah, turbo ini jangan sampai ada rembes gitu, ada bocor gitu, nanti takutnya itu malah bagi mesin tuh nggak sehat gitu ya, kasihan juga, dan oli kemakan nanti takutnya malah blok mesin berbahaya. Nah, ini bisa dibuktikan ya, mesin saya ini kilometer sudah 100.000, sudah lumayan tua, rembes sedikit pun nggak ada ya. Jadi ini mesin saya, walaupun saya lihat punya orang-orang itu cukup banyak yang ngalami rembes di komunitas saya amati, tapi punya saya ini belum ada sama sekali rembes, masih kering banget mesin saya, atas bawah keringnya. Karena apa? Karena ya mungkin penggunaan oli saya selalu teratur juga gitu ya, penggunaan oli nggak pernah telat, terus habis itu penggunaan saya itu jarang geber-geber dan sebagainya, otomatis keawetan dari seal-seal itu juga terbantu. Nah, jadi dengan penggunaan yang apik, perawatan yang bagus, itu tentunya bisa meningkatkan kita punya efisiensi, bisa meningkatkan kualitas kita punya mesin mobil gitu, atau keseluruhan mobil kita, sehingga kita ini tenang, kita pakai untuk keluarga itu bisa lebih nyaman lagi. Ya, kurang lebih mungkin tips dari saya seperti itu aja, seperti itu saja. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Terima kasih.